Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1356 Saya punya lagu, silakan dinikmati. 1. Lin Yun berdiri di langit dengan sinar pedang yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Dengan sepasang sayap gagak emas yang panjangnya mencapai lebih dari 20 meter, membuatnya terlihat seperti dewa yang agung. Ketika dia mengangkat tangannya, aura kuat yang dia lepaskan membuat seluruh langit dan bumi tampak bergetar. Ini membuatnya terlihat seperti makhluk abadi, diselimuti aura halus. Saat niat pedang yang tak terbatas mulai mengaum, seluruh langit diwarnai dengan warna emas, membuatnya terlihat seperti lautan emas. Ini adalah samudera niat pedang yang dimanifestasikan dari niat pedang langit Lin Yun. Niat pedang langit. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang-orang mengatakan bahwa bahkan mereka yang berada di alam nadi naga tidak bisa memahaminya? Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang yang baru saja mencapai alam inti Elysium telah memahami maksud pedang langit. Atau dia sudah menggenggamnya saat dia berada di alam Empyrean. Ini sedikit terlalu berlebihan. Mereka yang dipaksa berlutut di bawah aura pedang berlumuran keringat dengan wajah jelek. Selain ngeri, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun mereka yang berhasil menahan tekanan besar dari aura pedang, mereka semua tercengang, dan niat pedang langit Lin Yun juga membuat mereka dari berbagai sekte yang kuat tercengang. Pada saat ini, pembatasan di Pulau Kuksuan sudah compang camping. Karena badai di sekitar pulau sudah sangat lemah, orang-orang di luar bisa melihat apa yang terjadi di pulau itu dengan mata mereka. Jika mereka tidak takut dengan pembatasan itu, mereka pasti akan maju dan bersaing untuk mendapatkan asal mula petapa agung. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Lin Yun, semua orang bisa merasakan bahwa siapapun yang berada dalam kultivasi yang sama dengannya tidak ada apa-apanya baginya. Pada saat ini, Lin Yun adalah kaisar dari semua pedang, dan hanya tatapannya saja yang bisa melukai jiwa orang lain. Ini monster. Monster. Juara terkuat dari jalan surgawi ke-9. Sepertinya itu tidak palsu. Aku khawatir nama Lin Yun akan menyebar ke seluruh domain tandus kuno di masa depan. Aku ingin tahu seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan. Di luar Pulau Kuksuan, para tetua yang tak terhitung jumlahnya dari sekte yang kuat benar-benar tercengang. Di kamp sekte Suantian, para tetua alam nadi naga semuanya mengenakan ekspresi serius saat mereka menatap Qin Chang dengan kekhawatiran di mata mereka. Tapi mereka segera menjadi tenang ketika sudut tatapan mereka menatap Zhuge Qingyun, yang tertutup tudung. Dengan adanya Zhuge Qingyun, semuanya akan berada di bawah kendali mereka. Bahkan di Pulau Kuksuan, orang-orang di sana tidak yakin siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Bagaimanapun, Qin Chang adalah junior yang menerima kepentingan penguasa suci langit yang mendalam. Sedemikian rupa sehingga Tian Xuanzi telah mengatakan bahwa dia akan mengambil Qin Chang sebagai muridnya ketika Qin Chang mencapai alam inti Elysium, dan itu adalah kemuliaan yang sangat besar di mata semua orang di sekte Suantian. Tanpa bakat yang luar biasa, Tian Xuanzi tidak akan begitu mementingkan Qin Chang. Sedemikian rupa sehingga ada desas-desus bahwa tulang naga emas diberikan kepada Qin Chang oleh Tian Xuanzi. Saat Qin Chang berdiri di udara di depan pagoda 7 ubin mengkilap berharga, dia juga tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat aura pedang tak terbatas di sekitar Lin Yun. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan selama dia memiliki tulang naga emas, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih memiliki kartu truf lain. Hanya dalam waktu singkat ini, Qin Chang telah memikirkan banyak hal. Tepat ketika orang lain masih menebak-nebak apakah Lin Yun telah memahami maksud pedang langit saat dia berada di alam inti Elysium atau alam Empyrean, dia yakin bahwa Lin Yun telah memahaminya saat dia berada di alam Empyrean. Saat dia melawan Lin Yun tadi, dia penasaran dari mana Lin Yun bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapinya saat dia masih berada di alam inti Elysium setengah langkah. Seketika menyadari bahwa Lin Yun sangat menakutkan, tatapan Qin Chang berubah menjadi dingin karena dia merasa bahwa dia sudah cukup menantang. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang lebih menantang surga daripada dia. Lagi pula, tidak masuk akal bagi seseorang untuk memahami maksud pedang langit di alam inti Elysium setengah langkah. Kamu ingin mengambil nyawaku dengan maksud pedang langit? Itu tidak mungkin. Tapi Qin Chang tidak kenal takut dan dengan dingin mendengus sebelum dia mengedarkan rune suci asal di tulang naga emas sampai batasnya.
Pada saat berikutnya, sisik emas mulai muncul di permukaan tubuh Qin Chang saat dia mendorong seniskai pacing naga emas hingga batasnya. Pada saat ini, dia telah mengeluarkan semua kekuatan tulang naga emas. Aura naga emas yang menakutkan meledak ke arah Lin Yun. Api suci emas. Membentuk segel dengan kedua tangannya, gelombang energi tak terbatas mulai menyala di tulang naga emas. Ketika energi itu membuat sirkulasi penuh di dalam tubuhnya, energi itu kemudian melonjak ke arah tenggorokannya. Membuka mulutnya, Qin Chang menghembuskan api keemasan tak terbatas yang menuju ke arah Lin Yun. Detik berikutnya, api yang sebanding dengan api naga menyapu dan langsung menyelimuti langit dan bumi. Saat sayap gagak emas berkedip-kedip di belakang Lin Yun, ini membuat gerakannya menjadi tak terduga dengan bayangan dan sinar pedang beterbangan. Tapi bayangan itu mulai hancur berkeping-keping di bawah kobaran api dan semua bayangan Lin Yun hancur dalam sekejap mata, meninggalkan dirinya yang asli. Ketika tubuh asli Lin Yun terungkap, ini langsung membuat perhatian semua orang terfokus padanya. Saat getaran pedang bergema, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyelimuti dirinya. Saat sinar pedang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya, Lin Yun menerjang maju di bawah tekanan aura naga emas. Melihat pemandangan ini, tatapan Qin Chang acuh tak acuh saat tulang naga emasnya bersinar terang, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tatapannya mulai bersinar keemasan seperti mata naga saat dia menatap Lin Yun. Pada saat yang sama, Qin Chang mengangkat tangannya dan rune suci teratai iblis mekar di telapak tangannya, seketika memungkinkannya untuk memancarkan aura menakutkan yang sebanding dengan para ahli alam inti Elysium surgawi. Ketika dia mendorong telapak tangannya ke depan, seluruh dunia mulai berputar dengan teratai iblis muncul di belakangnya yang bisa merobek awan emas. Di dalam teratai iblis, ada seekor naga emas yang mengeluarkan raungan ganas. Dia dengan cepat mematahkan tekanan niat pedang langit secara langsung dan bahkan menerobos aura pedang Lin Yun dengan telapak tangannya yang menuju ke arah Lin Yun, menyebabkan semua yang menghalangi jalannya hancur. Selain itu, dia telah mengaktifkan kekuatan dari dua rune suci asal pada saat yang sama, belum lagi dia telah melepaskan kekuatan dari kanon langit yang mendalam. Jadi, kematian telah mencapai ketinggian yang bahkan alam inti Elysium surgawi pun akan takut. Tapi menghadapi serangan Qin Chang, Lin Yun tidak sedikit pun terganggu sebelum melepaskan sinar pedang dengan jarinya yang mengandung aura drakonik, yang dimanifestasikan dengan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Kekuatan apa? Bibir semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut saat melihat serangan Lin Yun. Bagaimanapun, Qin Chang bahkan telah menggunakan serangan yang begitu kuat, mengaktifkan dua rune suci asal pada saat yang bersamaan. Tapi Lin Yun mengandalkan niat pedang langit untuk dengan mudah menyelesaikan serangan ini. Tapi Qin Chang masih mendekati Lin Yun dan mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika niat pedang langit Lin Yun mendarat di tubuh Qin Chang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Qin Chang bisa menangkis serangan ini dengan mengandalkan fisiknya saja. Hal ini membuat semua orang khawatir jika Qin Chang bisa bertahan di bawah serangan pedang langit Lin Yun. Tapi hati Qin Chang tenang dan matanya penuh dengan kepercayaan diri. Di matanya, Lin Yun masih jauh dari tak terkalahkan, atau dia pasti sudah lama menggunakan niat pedang langit. Ketika dia hendak mendekati Lin Yun, Qin Chang menyeringai dan menyerang. Merentangkan telapak tangannya lebar-lebar, rune suci teratai iblis di telapak tangannya mekar dan bergemuruh saat cahaya iblis mulai menyebar dari telapak tangannya. Dalam sekejap mata, cahaya iblis telah menutupi awan keemasan, membuatnya tampak seolah-olah seluruh langit dan bumi berada dalam genggamannya. Bab 1357 Saya punya lagu, silakan nikmati. 2. Penguasa langit yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno. Saat rambut Qin Chang berkibar tertiup angin, dia langsung terlihat seperti naga dewa dengan segala sesuatu dalam genggamannya. Pembalikan kanon langit yang mendalam universal reversal. Saat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, Lin Yun dan Qin Chang tidak berjauhan. Tapi di mata Lin Yun, ruang di sekitarnya telah tumpang tindih dan niat pedangnya tidak bisa mencapai Qin Chang. Di bawah gerakan ini, retakan halus benar-benar mulai muncul pada niat pedang langit. Ini tidak normal. Dengan niat pedang langit, seharusnya cukup bagi Lin Yun untuk melawan mereka yang memiliki kultivasi yang lebih kuat dari miliknya, belum lagi mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Lin Yun jauh dari Qin Chang dengan ruang yang tumpang tindih, tapi Qin Chang dekat dengan Lin Yun dengan cahaya iblis yang bersinar dari telapak tangannya sebelum mendarat di Lin Yun. Jejak darah juga menetes dari sudut bibir Lin Yun sebelum dia terlempar terbang. Saat niat pedang langit miliknya mulai bergetar, niat membunuh terus terakumulasi di mata Qin Chang saat dia memelototi Lin Yun.
Rune suci teratai iblis mulai mekar di telapak tangan Qin Chang sekali lagi dan dia juga mulai menuangkan aura naga emas ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, ketika dia mengedarkan tulang naga emas, vitalitas tak terbatas mulai mengalir keluar dari hati Qin Chang, yang membuatnya mendorong jimat suci teratai iblis hingga batasnya. Di belakangnya, ada matahari dan bulan bersinar terang yang memungkinkannya membalikkan keadaan dan menekan 3 lukisan Lin Yun. Terkejut. Semua orang percaya bahwa Anda telah menang. Tapi di mataku, itu hanya ilusi. Niat pedang langit itu kuat, tapi aku lebih kuat. Lawan yang saya hadapi bukanlah orang yang bisa Anda bayangkan. Pemakaman bunga, kamu masih terlalu lembut di hadapanku. Aura Qin Chang mulai meningkat dengan keras sebelum dia mendorong telapak tangannya keluar, mengeksekusi pembalikan universal sekali lagi. Gerakannya membuat ruang di sekitarnya terdistorsi sekali lagi. Tidak peduli bagaimana Lin Yun menggunakan niat pedangnya, pedang itu tidak bisa menyentuhnya, tidak peduli apapun, sebelum telapak tangannya mendarat di atas Lin Yun. Di bawah serangannya, tanda naga ungu keemasan Lin Yun mulai retak, dan dia terluka parah di bawah serangan ini. Dibandingkan dengan seni Sky Pacing naga emas Qin Chang, seni suci naga biru sedikit kurang. Jadi keuntungan yang dibawa oleh tulang naga emas bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan orang lain, dan manfaatnya tidak hanya terbatas pada fisiknya. Di tangan para transenden yang ditakdirkan, itu bisa bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga setelah mencapai fase selanjutnya, itu bisa memungkinkan Qin Chang memiliki garis keturunan naga emas ilahi. Kanon langit yang mendalam. Nangong Ze dan yang lainnya mengenakan ekspresi serius karena Qin Chang selalu menggunakan teknik bela diri klan naga untuk menghadapi Lin Yun. Tapi sekarang, dia telah menggunakan kanon langit mendalam yang telah mengejutkan seluruh domain tandus kuno. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa saat Qin Chang melepaskan tongkat langit yang mendalam, dia akan langsung membalikkan keadaan. Bahkan jika niat pedang langit Lin Yun sangat kuat, tidak ada gunanya jika tidak bisa menyentuh Qin Chang. Lin Yun, semuanya telah berakhir. Qin Chang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dengan dingin menatap Lin Yun. Selama serangannya mendarat di Lin Yun sekali lagi, fisik Lin Yun akan hancur. Pada saat itu, niat pedang langit miliknya hanya akan menjadi pajangan. Saat sayap gagak emas mengepak di belakangnya, Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dan tersenyum. Mengapa aku merasa bahwa kamu sudah akan mati, dan kamu masih memasang pertahanan yang kuat? Bukankah seharusnya kau penasaran mengapa aku tidak menggunakan pedang bayangan petir setelah aku mengungkapkan niat pedang langit? Itu adalah pedang bayangan petir yang ditempa oleh klan Mo dengan rune ilahi lengkap terukir di atasnya. Aku sudah menyadari kalau kamu tidak bisa menggunakannya dalam waktu lama, belum lagi pedang itu memiliki sejarah yang panjang. Jadi kamu hanya bisa menggunakannya sekali saja, paling banyak, kata Qin Chang samar-samar. Siapa bilang aku hanya punya satu pedang? Lin Yun berkata dengan dingin. Menyipitkan matanya, Qin Chang mendengus, lalu kenapa? Aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu dengan satu telapak tangan. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil nyawamu, tapi aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi. Qin Chang tidak takut karena dia tidak menempatkan Lin Yun di matanya sejak awal. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan Lin Yun sebagai batu loncatannya, ingin Lin Yun termakan oleh kebencian. Ini karena dia ingin menginjak Lin Yun sekali lagi setelah mencapai alam nadi naga. Pikirannya ganas dan kejam. Mengangkat alisnya, Lin Yun meraung, Qin Chang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Alasan mengapa aku membiarkan keadaan berkembang seperti ini adalah karena aku ingin membalas dendam padamu. Orang yang paling kubenci adalah orang yang mengancamku dengan menggunakan wanita, terlepas dari apakah itu niatmu atau bukan. Anda mengancam saya dengan Lady Luo dan bahkan menodainya. Jadi saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Tidak hanya aku akan menggali tulang nagamu, tapi tidak ada satu orang pun dari Sekte Suantian yang bisa pergi hari ini. Orang-orang bilang aku sombong, tapi aku merasa kamu lebih sombong. Qin Chang mengamuk sebelum dia menyerang sekali lagi. Hahaha. Lin Yun tanpa rasa takut tertawa dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Qin Chang, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berdiri di hadapanku karena sombong? Aku sudah berada di alam Kunlun selama setengah tahun, jadi menurutmu siapa dirimu? Anda ingin menggunakan saya sebagai batu loncatan. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Detik berikutnya, vitalitasnya mulai berkobar saat dia mengedarkan pedang naga Phoenix dunia pemusnah dunia. Saat aura pedang naga Phoenix di atas samudera emas mulai berkobar, getaran pedang bergema dari tubuhnya.
Saat Lin Yun mulai bersinar dengan sinar pedang yang menyilaukan, aura pedang naga Phoenix terpancar dari pori-porinya dengan aura pedang yang deras membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, cahaya matahari dan bulan membuat langit menjadi gelap dengan ledakan tawa Lin Yun yang bergema di seluruh pulau Kuksuan. Tawanya juga dipenuhi dengan segumpal keganasan, membuat Lin Yun tampak sangat ganas. Saat rambutnya mulai berkibar dengan keras, tanda ungu di dahinya membuatnya terlihat lebih mempesona. Lin Yun adalah seseorang yang memiliki garis bawah, dan siapapun yang melanggarnya harus mati. Mengeluarkan raungan ganas, keganasan melintas di dalam pupil matanya saat dia melangkah maju. Kali ini, manusia emas dan naga emas di lautan pedangnya bersinar terang, memungkinkan cahaya pedang langit yang dimaksudkan untuk bersinar terang. Ketika dia melangkah maju, langkah kakinya dipenuhi dengan niat pedang tak terbatas yang meninggalkan retakan di ruang sekitarnya. Pembalikan kanon langit yang mendalam universal reversal. Wajah Qin Chang tanpa emosi saat dia mengeluarkan serangan terkuatnya sekali lagi. Saat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, itu membuat semuanya terasa seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Pedang, atas perintahku. Lin Yun tidak kenal takut saat dia menghadapi Qin Chang secara langsung. Melambaikan tangannya, pedang pemakaman bunga terbang keluar dari kotak pedangnya dan Lin Yun meraihnya. Dalam sepersekian detik, pedang pemakaman bunga terasa seperti terhubung dengan darahnya. Saat percikan api terbang dari pedang pemakaman bunga, dia menebaskan pedangnya ke arah Qin Chang sambil diberdayakan oleh niat pedang langit saat dia menghunus pedangnya. Itu pedangmu. Itu hanya artefak orang suci biasa. Qin Chang memandangi pedang pemakaman bunga dengan jijik. Pedang itu baru saja ditingkatkan menjadi artefak suci dan jauh lebih rendah daripada artefak suci 1000 rune. Praktis dalam sepersekian detik, ekspresi Qin Chang membeku karena ruang yang sedang terdistorsi olehnya hancur berkeping-keping di bawah pedang Lin Yun. Ketika sinar pedang Lin Yun menyebar dan mendarat di Qin Chang, sisik naga emas tubuhnya mulai runtuh dan hancur berkeping-keping. Aku sudah lama menunggumu, kata Lin Yun saat tatapannya jatuh ke pedangnya, yang direspons oleh pedang pemakaman bunga. Gunung biru di balik awan, bintang zamrud. Lin Yun melayang ke langit dan mengayunkan pedangnya, menghancurkan matahari dan bulan di belakang Qin Chang yang telah terbentuk menjadi sebuah rasi bintang. Ini terlalu menakutkan dan membuat jantung semua orang berdegup kencang. Mereka bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari maksud pedang langit. Setelah selesai, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi sebelum kepala naga di rasi bintang itu juga terlempar. Dengan itu, matahari dan bulan runtuh dan naga dewa telah dipenggal. Tidak. Qin Chang meraung dengan ketakutan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Lindungi kakak senior. Murid-murid dari Sekte Suantian juga mulai panik sebelum ratusan murid dan 10 ahli alam inti Elysium besar menyerbu maju. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun mengangkat alisnya dan berkata, aku berkata bahwa kalian semua harus mati hari ini. Melihat semua murid-murid Sekte Suantian, Lin Yun memejamkan matanya. Dengan tangan kanannya memegang topeng bulan perak, seringai dingin muncul di bibirnya, niat membunuhnya menyebar. Saat dia memakai topeng itu, dia diselimuti cahaya bulan dan rambutnya langsung menjadi perak. Pada saat yang sama, suling bambu giok ungu ilahi muncul di tangannya dan dia meletakkannya di bibirnya. Aku punya lagu, tolong nikmati. Ketika Lin Yun membuka matanya di bawah topeng bulan perak, niat membunuh yang tak terbatas meledak dari pupil matanya dan dia terlihat lebih jahat pada saat ini. Bab 1358 Mengapa aku, Lin Yun, tidak berani? Kau terus bersandiwara. Bunuh dia. Ketika murid-murid Sekte Suantian melihat Lin Yun mengenakan topeng bulan perak, mereka tertegun sejenak sebelum mata mereka berkilat dingin dengan gelombang niat membunuh yang membuncah. Lei Jue dan Xuan Ying mendengus dingin sebelum mereka menerjang ke arah Lin Yun. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka semua adalah para ahli. Jadi mereka sama sekali tidak memandang Lin Yun sebelah mata. Jangan sebutkan bahwa Lei Jue dan Xuan Ying adalah transenden yang ditakdirkan, tapi mereka kuat dan tidak jauh lebih lemah dari Qin Chang, belum lagi masih ada 13 ahli alam inti Elysium besar dan 200 murid alam inti Elysium. Menghadapi formasi ini, bahkan para ahli alam inti Elysium surgawi tidak akan bisa menghadapi formasi mereka secara langsung. Belum lagi Lin Yun yang sombong, mengklaim bahwa dia ingin membunuh mereka semua. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka hanyalah hewan ternak? Ketika Qin Chang, yang fisiknya terluka parah dan rasi bintangnya hancur melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Matanya menyipit dan dia menjadi cemas dengan jantung berdegup kencang.
Apa yang dipikirkan orang-orang bodoh ini tentang maksud pedang langit itu? Dia memiliki tulang naga emas dan bisa melepaskan aura naga yang sebenarnya dengan itu. Tapi meski begitu, dia hanya bisa menahan niat pedang langit Lin Yun dan harus mengeluarkan dua rune suci asal. Tapi meski begitu, ketika Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga, niat pedang langit miliknya tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya. Jika murid-murid Sekte Suantian itu mundur sekarang, mungkin setengah dari mereka bisa selamat. Tapi mereka semua menyerang ke arah Lin Yun, dan ini tidak berbeda dengan mendekati kematian di matanya. Ini bukan masalah dengan angka. Dao musik mahir dalam melawan jumlah besar. Seolah-olah dia bisa melihat api penyucian di hadapannya dan dengan marah meraung, semua orang dari Sekte Suantian, dengarkan. Mundur segera dan tinggalkan Pulau Kuksuan. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh mendekati Lin Yun. Qin Chang terluka parah, pada awalnya, dan dia secara praktis telah mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Ketika dia selesai, darah menetes dari bibirnya sekali lagi. Kata-katanya langsung membuat semua orang bingung, termasuk murid-murid lain dari sekte kuat lainnya. Lin Yun baru saja melalui serangkaian pertempuran. Bahkan jika dia tidak terluka, dia pasti akan sangat kelelahan. Dengan formasi yang begitu besar, belum lagi Lin Yun, orang-orang dari Sekte Suantian bahkan bisa memusnahkan sekte di sini jika mereka mau. Apa yang dia lakukan? Ini. Aku masih menunggu untuk mendapatkan mayatnya. Chang Yun mengusap kepalanya yang botak dan bola matanya berputar. Dia berani dan dia masih mengkhawatirkan rune naga ungu keemasan milik Lin Yun. Lei Jue, Xuan Ying, dan yang lainnya juga tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan Qin Chang. Sebelum mereka bisa memahami apa yang dia maksud, Lin Yun sudah mulai meniup seruling. Pada saat itu, nada mulianya telah menyatu bersama dengan pedang-pedang langit dan artefak suci, seruling bambu giok ungu ilahi. Saat Praise the Phoenix bergema, itu terdengar seperti raungan ganas yang menggema di langit. Hal ini langsung membuat wajah ratusan orang dari Sekte Suantian berubah karena mereka semua diselimuti oleh aura pedang yang tak terbatas. Karena musik Lin Yun diberdayakan oleh niat pedang langit, ini membuat semua orang dari Sekte Suantian merasa seperti semut biasa. Ini langsung membuat murid-murid dari Sekte Suantian merasa seolah-olah ada penghalang tak terlihat di depan mereka yang menghalangi jalan mereka. Lin Yun jelas berada jauh, tapi mereka tidak bisa mendekatinya, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Selain itu, musik Lin Yun seperti pedang yang meninggalkan retakan di tanah dengan sinar pedang yang bermekaran dengan cerah, dan semua orang menghadapi aura pedang yang tak terbayangkan. Hal ini membuat Lin Yun terlihat seperti seorang dewa yang memegang pedang dengan rambut berkibar tertiup angin sambil melakukan teknik pedang yang anggun. Lebih jauh lagi, maksud yang terkandung di dalamnya tidak terbatas dan masif. Menghadapi Lin Yun, semua orang dari Sekte Suantian, terlepas dari apakah mereka seorang ahli alam inti Elysium besar atau Lei Jue dan Xuan Ying, semua orang ditekan. Saat Lin Yun memainkan musik, dia menjebak semua orang dari Sekte Suantian dalam musiknya. Tapi bagaimana itu mungkin? Semua orang yang melihat adegan ini tercengang dengan mulut terbuka lebar. Dibalut cahaya bulan, sepasang sayap gagak emas terbentang di belakangnya saat Lin Yun mengandalkan seruling bambu giok ungu ilahi untuk menekan ratusan orang. Jika itu adalah seorang ahli alam inti Elysium surgawi yang ada di sana, itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Tapi Lin Yun hanya berada di puncak alam inti Elysium bawah, yang membuat semua orang tidak percaya. Keluarkan rasi bintangmu. Wajah Lei Jue dan Xuan Ying pucat saat mereka bertukar pandang dan memanggil rasi bintang mereka. Ketika dua transenden yang ditakdirkan memanggil rasi bintang mereka, musik Lin Yun berhenti sejenak, memberi 13 ahli alam inti Elysium besar kesempatan untuk mengatur napas, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan rasi bintang mereka. Saat berbagai fenomena mulai muncul, aura menakutkan mereka bergabung bersama untuk mendorong kembali musik Lin Yun. Pada saat yang sama, gelombang suara menyebar dalam bentuk riak yang mencoba jatuh ke Lin Yun. Sekarang, Lei Jue dan Xuan Ying memiliki kegembiraan di mata mereka karena mereka tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, mereka menerjang ke arah Lin Yun dengan amarah berkobar di mata mereka. Menghadapi mereka, Lin Yun tidak panik. Tanda ungu bermekaran di dahinya di bawah topengnya, mengaktifkan dua jiwa pedang pada saat yang sama dengan niat pedang langit. Pada saat yang sama, musik terus bergema dari seruling. Musik seruling itu terdengar seperti genderang perang dan juga indah di saat yang sama. Dia begitu luar biasa dalam memainkan musik, dia perlahan-lahan memejamkan matanya.
Pada saat yang sama, bunga-bunga mulai menari-nari dengan aura pedang yang tak terbatas mulai terakumulasi di belakang Lin Yun. Ketika sinar pedang bersinar darinya, ini membuat segalanya menjadi pucat dibandingkan dengan sinar pedang dan musik Lin Yun saat mereka berpadu. Hanya dalam sepersekian detik, Lei Jue dan Xuan Ying sama-sama terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Mengambil kesempatan ini, musik dari Lin Yun yang sempat tertahan, menyerbu dan menyapu sekali lagi. Tak lama kemudian, badai mulai menyapu dengan pohon Phoenix yang perlahan-lahan tumbuh menjadi 1000 kaki di bawah makanan dari musik dan niat pedang Lin Yun. Pada saat yang sama, Lin Yun mulai berjalan di atas tanah dan musik mulai menjadi megah. Lin Yun tidak hanya memainkan musik, tetapi juga menciptakan sebuah lukisan dengan musiknya. Di bawah alunan musiknya, bunga-bunga mulai bermunculan di pohon Phoenix dan mulai bermekaran, terlihat indah saat bersinar terang. Saat bunga-bunga itu terus bermekaran, pembantaiannya juga terus berlanjut. ARGHHH. Serangkaian jeritan bergema dari antara murid-murid alam inti Elysium dari Sekte Suantian. Mereka berangsur-angsur pingsan dan mereka dipenuhi luka oleh sinar pedang dan musik Lin Yun. Ketika puluhan ribu bunga bermekaran di pohon Phoenix, seluruh langit dan bumi diselimuti cahaya pelangi. Awas! Lei Jue dan Xuan Ying berseru sebelum mereka mengeluarkan serangan terkuat mereka. Salah satu dari mereka memiliki rune suci petir yang mekar di telapak tangannya, sementara yang lain diselimuti bayangan. Bunga-bunga itu begitu indah dan berpasangan dengan musik seruling Lin Yun dan hawa pedang yang menyebar lebih dari 10.000 mil. Seiring dengan serangkaian jeritan, 10 murid alam inti Elysium yang aneh dari tim Sekte Suantian tewas di tempat. Kau bajingan! Kemarahan berkobar di mata Qin Chang saat mereka menjadi merah dan dia menyerbu ke arah di mana musik telah menyelimuti mereka. Tapi Lin Yun tidak ambil pusing dengan dia. Dia tidak membiarkan musiknya menyelimuti Qin Chang, dia juga tidak membiarkan Qin Chang menyerbu. Pada saat berikutnya, Qin Chang, yang telah menyerbu, dikirim terbang kembali oleh kekuatan pantulan dari niat pedang Lin Yun. Hal ini membuat Qin Chang memuntahkan seteguk darah sebelum dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi saat dia melihat murid-murid Sekte Suantian dibantai tanpa daya. Dia tahu bahwa Lin Yun melakukan ini dengan sengaja. Lin Yun ingin dia menunjukkan padanya bagaimana teman-temannya dibantai dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Lin Yun mencapai fase ketiga dari Praise the Phoenix, musiknya berubah menjadi 8.000 cahaya keberuntungan yang turun dari langit, menyelimuti seluruh pulau Kuxuan. Dalam sekejap mata, 8.000 cahaya keberuntungan telah terbentuk menjadi jembatan emas yang mencapai 10.000 mil jauhnya, mencapai ke arah mahkota pohon Phoenix. Saat musik Lin Yun berubah lagi, musiknya tiba-tiba menjadi khusyuk dan jurus pedang langit menjelma menjadi puluhan ribu pelangi yang berterbangan seperti salju. Pada saat yang sama, dua awan melayang. Astaga! Apa yang terjadi? Itu terlalu indah. Semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan hampir menjadi gila karena mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Apakah salju turun? Luo Sui memandangi salju pelangi saat dia berbaring di pelukan Su Ziao. Ini membuat matanya menjadi berair saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Hal ini membuat Su Ziao dalam hati menghela nafas sebelum dia memegang tangan Luo Sui. Ya, burung Phoenix akan datang, dan musik ini untukmu. Itu bertentangan dengan jalannya sebagai pendekar pedang untuk melihat wanita menderita. Jadi Qin Chang pasti akan dihukum karena perbuatannya. Kata-katanya membuat wajah Luo Sui berubah saat dia mengangkat kepalanya dan melihat dua ekor burung yang cantik membawa dua awan. Saat awan melewati jembatan, kedua burung itu kemudian hinggap di pohon Phoenix. Ketika kedua burung itu mendarat di pohon Phoenix, tangisan burung yang menggema dan menggetarkan bumi bisa terdengar. Setelah burung-burung itu menangis, burung-burung yang tak terhitung jumlahnya mulai berdatangan dari berbagai arah dan membungkuk ke pohon Phoenix. Setiap orang harus bisa menanggungnya. Dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Niat pedang langitnya cepat atau lambat akan habis. Wajah Lei Jue dan Xuan Ying jelek dengan keganasan berkedip di dalam pupil mereka, bersinar dengan kemuliaan para jenius milik Sekte Suantian. Penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno. Penguasa langit yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno. Mereka semua berlumuran luka dan darah, tapi ketika seseorang meneriakkan nyanyian mereka, ini langsung menghasut emosi semua orang untuk bergema. Adapun Lei Jue, Xuan Ying, dan para ahli alam inti Elysium besar, mereka memiliki air mata yang mengalir di mata mereka dan hanya bisa merasakan darah mereka mendidih. Siapa mereka? Mereka adalah para elit dari Sekte Suantian, penguasa domain tandus kuno.
Jadi bagaimana mungkin mereka bisa runtuh di sini? Tenang. Setelah musik selesai, kita akan membuatnya membayar harganya 100 kali lipat. Lei Jue mengertakkan gigi saat dia diselimuti petir. Tapi tepat pada saat itu, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah dia berdiri di puncak gunung, menatap ke bawah pada semua orang. Dia seperti dewa yang membuat segalanya tunduk padanya. Saat dia mengangkat kepalanya, nada terakhir dari puji Phoenix membumbung tinggi ke langit. Selain Lei Jue, Xuan Ying, dan para ahli alam inti Elysium besar, semua murid alam inti Elysium lainnya meledak menjadi awan darah. Ketika Lin Yun menurunkan serulingnya, Lei Jue dan yang lainnya juga mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka saat mereka jatuh berlutut. Dasar orang gila. Lei Jue, Xuan Ying, dan 13 diaken alam inti Elysium besar berjuang untuk kembali berdiri dengan mata menjadi merah. Tapi Lin Yun hanya mencabut pedang pemakaman bunga dan bergerak menembus kerumunan orang. Ketika dia muncul di hadapan Qin Chang dengan pedangnya, sekelompok orang yang terluka parah, pada awalnya, tercabik-cabik oleh sinar pedangnya. Menghunus pedangnya, Lin Yun hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh dan bahkan tidak perlu menoleh ke belakang. Hal ini membuat Qin Chang membelalakan matanya karena Lei Jue dan yang lainnya yang masih hidup beberapa saat yang lalu sudah mati. Bunuh aku. Qin Chang mengeluarkan darah dari hatinya dan mengertakkan gigi, aku, Qin Chang, mampu untuk kalah. Jadi saya tidak takut mati. Lin Yun dengan dingin menatap Qin Chang sebelum dia melanjutkan, kamu tidak takut kalah atau mati. Jika aku membunuhmu, maka itu akan mudah bagimu. Jangan khawatir karena aku tidak akan membunuhmu. Saya akan menggali tulang nagamu, mematahkan salah satu lenganmu, membuatmu buta, dan menghancurkan meridianmu. Bukankah kamu paling suka memperlakukan orang lain seperti semut? Kalau begitu, aku akan membuatmu menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Jika Anda selamat dari cobaan berat dan mencapai alam nadi naga, Anda dapat mengejar saya dan saya akan melumpuhkan Anda lagi. Ketika Qin Chang mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia mulai gemetar dengan rasa dingin di tulang punggungnya. Apa yang dikatakan Lin Yun terlalu menakutkan baginya, dan itu juga bukan sesuatu yang bisa dia terima. Dia menipu, kamu berani. Mereka yang mencoba menggali tulang nagaku semuanya sudah mati. Kenapa aku, Lin Yun, tidak berani? Kamu memang sombong, tapi bukan berarti aku tidak punya amarah. Karena aku sudah bilang akan menggali tulang nagamu, maka aku pasti akan menggali tulang nagamu. Lin Yun berteriak. Setelah selesai, telapak tangannya menggapai ke arah dada Qin Chang. Bab 1359 Aku berjanji. Saat telapak tangan Lin Yun mendarat di dada Qin Chang, ini membuat Qin Chang memuntahkan seteguk darah. Sisa cahaya yang menyelimuti Qin Chang hancur di bawah telapak tangan ini, menyebabkan wajahnya memucat dan dia terhuyung-huyung karena dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kuat di tanah. Ketika Qin Chang akhirnya menstabilkan dirinya sendiri, dia memuntahkan seteguk darah. Tapi sebelum dia bisa mengatur nafasnya, Lin Yun menyerbu dan mendarat di depannya dalam sekejap mata. Kali ini, telapak tangan Lin Yun berubah menjadi cakar dengan 3000 rune naga ungu keemasan mengalir ke tangannya, memungkinkan tangannya berubah menjadi cakar naga yang menusuk ke dada Qin Chang. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menggali tulang naga Qin Chang, maka dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Lin Yun, kamu sedang mendekati kematian. Qin Chang mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dengan tatapannya menjadi menyeramkan saat dia mengertakkan gigi. Dia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa semua orang yang mencoba menggali tulang naganya telah mati. Sejak dia keluar, banyak orang yang mencoba menggali tulang naganya, termasuk para ahli alam nadi naga. Tapi mereka semua telah mati tanpa terkecuali. Tulang naga itu memiliki batasan padanya, dan dia telah mengungkapkan kekurangannya dengan sengaja untuk memancing Lin Yun agar menggali tulang naganya. Tapi Lin Yun bereaksi dengan cepat dan menarik kembali tangannya tepat ketika dia akan bersentuhan dengan batasan itu. Meski begitu, Lin Yun masih menderita luka berat karenanya. Jika Lin Yun benar-benar mencoba menggali tulang naganya, maka dia hanya akan berakhir dengan kematian. Tapi entah kenapa, ketika dia melihat cakar naga Lin Yun meraih dadanya, ini tiba-tiba menyelimuti hatinya dengan ketakutan yang tak terbatas. Dia samar-samar bisa menebak bahwa kali ini, tidak sama dengan yang terjadi di masa lalu. Lin Yun, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melakukannya. Namamu akan menyebar ke seluruh domain tandus kuno suatu hari nanti, dan Sekte Suantian tidak terkalahkan di domain tandus kuno. Keinginan kuat Qin Chang untuk hidup akhirnya membuatnya tunduk pada Lin Yun dengan rasa takut dan keengganan di matanya.
Kau pikir aku bercanda denganmu? Karena aku mengatakan bahwa aku akan menggali tulang nagamu, maka aku pasti akan melakukannya. Lin Yun berkata dengan dingin. Ketika dia selesai, jari-jarinya menusuk ke dada Qin Chang dan segera bersentuhan dengan batasan tulang naga emas. Saat aura naga yang menakutkan meledak dari tulang naga emas Qin Chang, kekuatan yang menghancurkan dan merusak mulai melonjak dari batasan yang ada di atasnya. Hal ini langsung membuat semua orang tercengang karena Qin Chang masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika dia akan mati. Ini terlalu sulit dipercaya, dan pembatasan itu juga menghentikan jari-jari Lin Yun untuk melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, pembatasan dari tulang naga emas juga mulai menyebar ke tangannya. Saat wajah Qin Chang berubah dari rasa sakit, dia mengertakkan gigi, Lin Yun, saya katakan bahwa Anda akan menyesalinya. Semua orang yang mencoba menggali tulang nagaku semuanya sudah mati, dan kamu tidak terkecuali. Kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Lin Yun sudah menduga hal ini karena tulang sejati naga biru miliknya juga memiliki batasan yang sama saat itu. Berpikir tentang tulang sejati naga biru saat itu, Lin Yun sudah memiliki solusi untuk menghadapinya. Kamu akan mati hari ini. Mata Qin Chang bersinar dengan cahaya ganas saat aura naga yang deras meledak. Pada saat yang sama, teratai iblis juga mulai mekar di dalam pupil matanya. Dia benar-benar mengandalkan pembatasan untuk pulih sedikit dan ingin mengintimidasi Lin Yun. Kamu sedang merayu kematian. Manusia emas di lautan pedang Lin Yun membentuk segel dengan kedua tangan dan naga emas terbang dari lautan pedang. Pemusnahan naga biru. Lin Yun meraung saat naga biru terbang dari dahinya dan berubah menjadi cahaya keemasan yang mencapai tulang naga emas di dada Qin Chang, langsung menundukkan batasan, menyebabkannya mulai runtuh. Tidak. Hentikan. Qin Chang memuntahkan seteguk darah dan mulai panik. Keluar. Lin Yun menggenggam tulang naga emas lebih erat lagi sebelum dia mencabutnya. Sebuah ledakan keras bergema dari tubuh Qin Chang dan auranya mulai turun. Ketika Qin Chang terlempar ke belakang, dia jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa sementara Lin Yun memegang sebuah tulang di tangannya. Tulang itu bersinar dengan sebuah tanda suci terukir di atasnya dan aura naga menyelimutinya. Ini adalah tulang naga emas. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka untuk melihat tulang naga emas dengan keserakahan dan keterkejutan di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa tulang naga emas adalah faktor besar mengapa Qin Chang bisa menjadi begitu kuat, selain kerja keras dan bakatnya. Jika ada orang yang mendapatkan tulang naga emas, pencapaian mereka di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Qin Chang. Tapi ketika tatapan mereka jatuh pada Lin Yun, keserakahan di mata mereka menghilang dan mereka hanya bisa merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Qin Chang sudah cukup kejam, tapi Lin Yun bahkan lebih kejam. Jadi bagaimana jika Qin Chang memiliki tulang naga emas? Karena Qin Chang sombong, maka Lin Yun hanya akan menggali tulang naga emasnya, dan ini bahkan lebih kejam bagi Qin Chang daripada membunuhnya. Qin Chang menduduki peringkat pertama dalam peringkat Empyrean, tapi hasilnya benar-benar menjadi sangat menyedihkan. Lin Yun, bunuh saja aku. Qin Chang berteriak dengan nada putus asa dengan wajahnya yang berubah karena kesakitan. Ini bukan karena rasa sakit di tubuhnya tapi penghinaan dan keputusasaan yang dia rasakan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sambil menyimpan tulang naga emas, Lin Yun berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membutakanmu, memotong salah satu lenganmu, dan menghancurkan meridianmu. Hentikan. Tetapi tepat ketika Lin Yun hendak bergerak, serangkaian raungan ganas bergema di luar batasan yang ditinggalkan oleh orang suci layu agung yang menyelimuti Pulau Kuxuan. Mereka sudah tidak tahan sejak lama, tapi Lin Yun terlalu cepat saat dia membunuh Lei Jue, Xuan Ying, dan para ahli alam inti Elysium besar lainnya. Mereka sudah terluka parah, pada awalnya. Jadi mereka tidak ada bedanya dengan semut-semut biasa di hadapan Lin Yun dan tidak bisa bertahan dari serangan pedang langit miliknya. Tapi ketika mereka melihat bahwa Lin Yun tidak akan melepaskan Qin Chang, bagaimana mungkin mereka masih bisa menahannya? Jadi semua ahli alam nadi naga mulai mengaum sebelum mereka dengan cemas menoleh untuk melihat Zhuge Qingyun. Saint Sovereign memerintahkan bahwa kita tidak boleh mengganggu apa yang terjadi di Pulau Kuxuan. Zhuge Qingyun kemudian menghela nafas, selain itu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan jika ada banyak batasan yang lebih rendah, itu masih berbahaya bagi para ahli alam Dektrit Samsara. Kalian hanya akan mati jika kalian pergi. Semakin lemah batasannya, semakin menakutkan jadinya. Pulau Kuxuan bergemuruh dengan raungan 10 tetua alam nadi naga yang aneh dari Sekte Suantian bergema di seluruh langit dan bumi.
Saat udara di sekitarnya mulai bergetar, riak mulai menyebar dan telapak tangan Lin Yun melambat. Telapak tangannya menerobos riak yang merobek ruang di sekitarnya dengan retakan yang menyebar, tampak seperti cermin. Qin Chang menyipitkan matanya dan dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk berjuang kembali berdiri. Ketika dia mundur beberapa langkah dan menatap Lin Yun sekali lagi, sudut bibirnya bergerak-gerak dan dia berhenti meronta. Dia tahu bahwa raungan dari para tetua tidak bisa menghentikan Lin Yun kecuali pembatasan di sekitar Pulau Kuksuan dihancurkan dengan bantuan seorang ahli alam dektrit samsara. Jika tidak, bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Pada saat itu, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dari Lin Yun. Konstelasinya telah hancur, seni menusuk langit naga emasnya pecah, fisiknya menanggung serangan balik dari kanon langit yang mendalam, dan dia juga telah kehilangan tulang naga emas. Belum lagi Lin Yun, bahkan seekor anjing pun bisa merenggut nyawanya sekarang. Hal ini menyelimuti Qin Chang dalam keputusasaan karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Mungkin ini adalah keputusasaan yang dirasakan banyak lawannya ketika mereka melihatnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakan keputusasaan seperti itu suatu hari nanti. Saat Lin Yun menggesekkan jari-jarinya, sinar pedang melintas dan bola mata Qin Chang meledak. Hal ini membuat Qin Chang jatuh ke tanah sambil memegangi matanya dan meratap kesakitan. Pedang ini untuk Luo Sui. Kamu adalah seorang transenden yang ditakdirkan dan menduduki peringkat pertama di peringkat Empyrean, tapi kamu tidak boleh mempermalukan seorang wanita dengan cara seperti ini. Kamu menodai dia, jadi aku akan membuatmu buta. Tanpa ekspresi apapun, Lin Yun menggesekkan jari-jarinya dan lengan kanan Qin Chang terbang menjauh. Kemudian, lengan kanannya menjadi abu dan ini berarti tidak mungkin bagi Qin Chang untuk memasang kembali lengan kanannya. Pedang ini untuk Tang Jing. Pedang ini untuk kakak senior Ye. Kau memberinya telapak tangan, jadi aku akan memberimu pedang. Lin Yun menjentikkan jarinya dan pedang-pedang langit miliknya melesat ke tubuh Qin Chang dan mulai mengamuk dari dalam. Qin Chang meraung kesakitan di tanah saat dia merasakan meridiannya dihancurkan, dan ini berarti kultivasinya dengan cepat terkuras darinya. Pada saat ini, peringkat pertama di peringkat Empyrean, Qin Chang, telah menjadi lumpuh. Ketika wajah semua orang tertuju pada Lin Yun, mereka semua memiliki ketakutan di wajah mereka karena mereka tahu bahwa Lin Yun telah menggantikan Qin Chang sebagai yang pertama di peringkat Empyrean. Setelah hari ini, nama pemakaman bunga pasti akan menyebar ke seluruh domain tandus kuno. Tepat pada saat itu, seluruh pulau Waiter yang dalam mulai bergetar dan seluruh ruang runtuh. Geyser air laut menyembur keluar dari celah-celah di tanah, dan kekuatan menakutkan meledak dari kedalaman Pulau Kuksuan, merobek seluruh pulau. Lin Yun tahu bahwa batasan itu telah runtuh. Ketika pagoda ubin mengkilap 7 harta karun jatuh sebelumnya, Pulau Kuksuan sudah ditakdirkan untuk runtuh, jadi pertarungannya dengan Qin Chang hanya mempercepat proses ini. Bagaimanapun, gelombang kejut dari pertempuran mereka telah mempengaruhi setengah dari Pulau Kuksuan. Ayo pergi. Pulau ini akan hancur. Penonton tidak lagi berani tinggal di belakang dan mulai melarikan diri. Lin Yun, saatnya kita pergi juga, kata Su Ziao. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan muncul di belakang rombongan sekte pedang awan sekilas. Tatapannya jatuh pada luka mengerikan di wajah Luo Sui. Qin Chang terlalu kejam, dan ini membuat Lin Yun merasa bahwa Qin Chang telah lolos dengan mudah. Nona Luo, kami akan pergi. Kami akan mengirimmu keluar dulu, tapi jangan berdiri bersama kami nanti, kata Lin Yun. Dia tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Sekte Suantian pasti tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Jadi yang terbaik bagi Luo Sui adalah tetap bersama rombongan Sekte Catatan Surgawi setelah meninggalkan Pulau Kuksuan. Aku tahu. Tuan Muda Lin, apakah Anda punya cara untuk menemukan mayat Tang Jing? Luo Sui berkata dengan nada terisak. Dia tahu bahwa ini akan menempatkan Lin Yun dalam posisi yang berbahaya, tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia bahkan tidak bisa melindungi mayat Tang Jing. Tang Jing tidak melakukan kesalahan, dia hanya kebetulan bertemu dengannya. Jangan khawatir tentang itu. Aku pasti akan menemukannya. Lin Yun kemudian menoleh ke Su Ziao. Ziao, pergilah bersama mereka dan tunggu aku. Saat ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat dan mulai runtuh, Su Ziao menatap Lin Yun dan ingin tetap bersamanya. Tapi ketika dia melihat tatapannya, hatinya langsung menjadi lembut. Dia telah mengembangkan sutra hati permaisuri, dan ini berarti sulit baginya untuk jatuh cinta dengan siapapun. Tapi begitu dia jatuh cinta, dia akan setia padanya selama sisa hidupnya.
Aku berjanji padamu, tapi kau harus kembali dan mencariku. Aku punya sesuatu yang sangat penting yang belum kuberitahukan padamu. Su Xiao menggigit bibirnya saat dia menatap Lin Yun dengan ekspresi lembut. Aku janji. Lin Yun menganggukkan kepalanya sebelum menuju ke kedalaman pulau. Di sana, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan retakan, tampak seperti cermin yang retak. Bab 1360 Saya Lin Yun. Lin Yun berbalik dan bisa melihat seluruh langit berputar saat laut mengamuk. Seluruh pulau Kuksuan akhirnya runtuh. Lin Yun, jangan pergi. Itu terlalu berbahaya. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang dengan nadanya yang penuh dengan kekhawatiran. Pembatasan yang ditinggalkan oleh orang suci layu yang mendalam mulai runtuh, membuat ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan keras. Adapun Pulau Kuksuan, secara alami jatuh ke dalam kekacauan. Aku harus menemukan mayat Tang Jing apapun yang terjadi, kata Lin Yun dengan ekspresi serius. Setidaknya, aku harus mencoba. Dia bisa mengerti apa yang Luo Sui rasakan, dan inilah mengapa dia ingin membantunya. Sedemikian rupa sehingga dia akan melakukannya bahkan jika Luo Sui tidak meminta bantuannya. Saat sayap gagak emas terbentang di belakangnya, dia dengan hati-hati melakukan perjalanan di sekitar dimensi yang hancur. Begitu saja, Lin Yun bola-balik melewati reruntuhan. Jika dia ingat dengan benar, mayat Tang Jing seharusnya tidak jauh dari pagoda 7 ubin kaca berharga. Selama dia bisa menemukan pagoda itu, dia seharusnya bisa menemukan mayat Tang Jing. Tapi itu tidak mudah. Seluruh pulau Kuksuan runtuh dengan puing-puing yang mengambang di sekitarnya. Tidak hanya penglihatannya yang terhalang, tapi ruang di sekitarnya juga dalam kekacauan. Ketika Lin Yun duduk di atas batu besar, dia bisa merasakan gelombang bahaya dengan niat pedangnya dan dengan cepat bergeser menjauh. Pada saat berikutnya, ruang angkasa mulai runtuh di atas reruntuhan besar tempat dia berdiri sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa mengatur nafasnya, ruang yang hancur berubah menjadi badai dahsyat yang menyapu. Ruang di sekitarnya tersedot ke dalam badai dan menghilang dalam sekejap mata. Adapun Lin Yun, dia seperti burung yang terbang di tengah badai dahsyat, dan dia telah mendorong seni mengejar matahari ilahi sampai batasnya. Namun meski begitu, dia masih sangat berhati-hati, merasa seperti telah mengalami 100 tahun, dan setiap tarikan nafas yang dia ambil mungkin adalah yang terakhir. Pedang bayangan petir. Mata Lin Yun berbinar beberapa saat kemudian ketika dia melihat pedang bayangan petir yang ditancapkan ke batu besar. Dia hampir melupakannya dan Jian Tian mungkin akan membunuhnya jika dia kehilangannya. Setelah beberapa jentikan, Lin Yun mendarat di atas batu besar itu dan mencabut pedang bayangan petir. Lin Yun, lihat di sana. Suara Lil Purple bergema. Ketika Lin Yun melihat ke kiri, matanya bersinar. Dia menemukan pagoda 7 ubin kaca berharga. Mungkin karena pagoda itu, tanah di sekitarnya belum sepenuhnya runtuh. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya, banyak batu tersapu oleh badai yang muncul di hadapannya. Setiap batu besar mengandung kekuatan yang menakutkan dan tampak seperti naga batu. Hancurkan. Lin Yun meraung saat dia mengayunkan pedang bayangan petir. Dengan niat pedang langit yang memberdayakan pedang itu, rune pada pedang bayangan petir bersinar terang dan batu-batu itu terbelah menjadi dua. Menginjakan kakinya ke tanah, batu besar di bawah kakinya pecah dan Lin Yun melayang ke langit, melewati celah yang dia ciptakan dengan pedang bayangan petir dan mendarat di pagoda 7 ubin mengkilap berharga. Dia menemukan bahwa ada seseorang yang masih hidup. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah Qin Chang. Dia masih hidup, mengandalkan nalurinya untuk merangkak perlahan di tanah dengan susah payah. Ketika Qin Chang mendengar keributan yang dibuat Lin Yun, dia berteriak, "Apakah kamu paman bela diri? Selamatkan aku Qin Chang. Karena aku masih hidup, aku pasti akan bangkit di masa depan. Aku juga akan membalas penghinaan yang diberikan Lin Yun padaku 100 kali lipat. Saat aku mencapai alam nadi naga, aku akan membalasnya. Aku, Qin Chang, pasti tidak akan mati di sini. Bawalah aku bersamamu, aku ingin meminta pengampunan dari penguasa suci karena aku telah mengkhianati kepercayaannya. Bawa aku kembali, aku bukan orang cacat. Selama aku masih memiliki nafas yang tersisa, aku pasti akan bangkit lagi. Jadi jangan tinggalkan aku." Melihat Qin Chang merangkak berdiri, Lin Yun hanya menatap yang pertama tanpa ekspresi di wajahnya. Qin Chang sudah dalam keadaan seperti ini, tapi dia masih ingin membalas dendam. Hal ini membuat Lin Yun menyadari bahwa Qin Chang tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. "Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah menurutmu aku cacat? Karena aku bisa bangkit di klan Dewa Nether sebagai putra seorang selir, aku pasti bisa melakukannya lagi."
Bawa aku kembali. Aku tidak ingin mati di sini. Saya ingin melihat Saint Sovereign. Aku ingin membalas dendam pada Lin Yun, jadi tolong, bawa aku kembali. Qin Chang terisak sambil mencengkeram kaki Lin Yun dengan lengannya yang tersisa. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang tidak asing terdengar, "Saya Lin Yun." Keempat kata itu bergema di telinga Qin Chang dan seketika dia tercengang. Dia dengan cepat melepaskan kaki Lin Yun dan dengan cepat mundur. Tapi Lin Yun bahkan tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Ketika 3.000 rune naga berkumpul di atas kakinya, dia menendang Qin Chang, "Enyahlah." Begitu saja, Qin Chang melesat seperti bola meriam dan terlempar jauh, meninggalkan wilayah yang masih bisa dianggap aman ini. Lin Yun berkata bahwa dia tidak akan membunuh Qin Chang, tapi Qin Chang terlalu menjijikkan untuk dilihatnya. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan membunuh Qin Chang dengan satu hentakan jika dia tidak bisa menemukan mayat Tang Jing. Mengikuti ingatannya, Lin Yun terus berjalan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat mayat Tang Jing. Tang Jing meninggal dengan cara yang mengerikan ketika dia dibunuh oleh Qin Chang setelah dia mengucapkan sebuah kalimat. Bahkan dalam kematiannya, dia tidak bisa melindungi Luo Sui dari cacat. Lin Yun bukanlah orang yang tidak berperasaan. Sebaliknya, dia adalah orang yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Tunggu. Tepat ketika Lin Yun hendak melangkah keluar, sebuah suara bergema dari kotak pedang. "Ada apa?" Lin Yun bertanya. "Jangan bergerak. Ada seseorang di sana. Orang itu ada di sini lagi." Lil Purple berkata dengan cemas dan nada suaranya ini jarang terjadi. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya dan memfokuskan niat pedang langit di matanya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada orang lain selain Tang Jing. Tapi tiba-tiba, dia bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan pedang bayangan petir di tangannya juga mulai bergetar. Ini langsung membuat wajah Lin Yun berubah saat dia mundur beberapa langkah. Yu Qingfeng berdiri di samping Tang Jing. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, yang telah tiba. Melihat sosok Lin Yun yang mundur, dia tersenyum sebelum tatapannya jatuh ke Tang Jing sekali lagi, "Anak muda ini lagi. Apakah dia cucu dari orang tua itu? Dia benar-benar mati dengan cara yang mengerikan. Tapi setidaknya auranya belum menghilang, jadi dia masih punya kesempatan." Yu Qingfeng mengangkat mayat Tang Jing dan terbang menuju pagoda 7 ubin kaca berharga. Adegan ini membuat Lin Yun terkejut saat dia melihat mayat Tang Jing yang tiba-tiba terbang ke udara dan memasuki pagoda 7 ubin kaca berharga. Tepat pada saat itu, pagoda 7 ubin kaca berharga mengeluarkan cahaya pelangi yang mendistorsi ruang sebelum Tang Jing menghilang. Hal ini membuat Lin Yun merasa merinding dan akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Lil Purple sebelumnya bahwa ada orang lain di sana. Apakah orang itu yang datang saat aku memurnikan asal mula petapa agung? Lin Yun bertanya. "Itu dia. Kamu harus tahu tentang dia karena kamu pernah mendengar tentang dia sebelumnya," kata Lil Purple. Apa yang dikatakan Lil Purple membuatnya tercengang. Ia kemudian bertanya, "Siapa?" "Kaisar Pedang, Yu Qingfeng." Hati Lin Yun tenggelam saat mendengar itu. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama itu. Nama itu bergema, dan bisa dibilang sebuah legenda. Dia kemudian bertanya, mengapa dia membawa Tang Jing pergi bersamanya. "Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Tang Jing," kata Lil Purple. "Orang mati bisa hidup kembali?" Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. "Tentu saja tidak," kata Lil Purple. "Tapi kematian yang kau ketahui mungkin bukan kematian di mata banyak orang." Leher Tang Jing patah, tapi tubuhnya belum sepenuhnya mati, setidaknya bukan jantungnya. Adapun jiwanya, pasti masih ada karena belum lama. Mendengar itu, Lin Yun bersuka cita, Tang Jing masih bisa diselamatkan. Mungkin sulit bagi banyak orang. Setidaknya ramuan ilahi dibutuhkan. Tapi karena Yu Qingfeng telah bergerak, dia seharusnya cukup percaya diri. Bagaimanapun, pagoda ubin kaca 7 harta karun ditinggalkan oleh orang suci layu yang mendalam. "Jangan lupa apa yang dimiliki oleh orang suci layu yang mendalam," kata Lil Purple. "Dao hidup mati. Kau berbicara tentang dao hidup mati." Mata Lin Yun berbinar saat mendengar itu. Ini juga membuat Lin Yun menghela nafas lega karena Tang Jing bisa diselamatkan. Ini juga berarti Luo Sui tidak akan sesedih itu. Kaisar Pedang, Yu Qingfeng tidak sama dengan legenda, gumam Lin Yun. Bagaimanapun, Kaisar Pedang adalah seseorang yang mengiris dua puncak dari Sekte Pedang, memungkinkan Sekte Pedang terkuat menjadi Sekte Pedang domain tandus kuno. Dia awalnya berpikir bahwa seseorang dengan kaliber seperti itu akan mendominasi dan memandang kehidupan orang lain hanya sebagai semut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Pedang akan benar-benar memperhatikan hidup dan mati sosok kecil.
Memang benar dia tidak memiliki niat buruk. Tapi kau tidak bisa hanya melihat hal-hal di permukaan karena orang suci layu yang mendalam telah meningkatkan kewaspadaannya terhadap Kaisar Pedang, kata Lil Purple sekali lagi. Apa maksudmu? Lin Yun merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Apa kau masih ingat ketika Pendeta Agung Layu mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana letak makam Kaisar Selatan? Aku tahu. Kalau begitu kamu harus ingat bahwa dia mengatakan bahwa kamu akan bisa menemukan makam Kaisar Selatan yang sebenarnya suatu hari nanti. Apa kau ingat bahwa Kaisar Selatan dimakamkan bersama dengan istrinya? Tentu saja aku ingat, ujar Lin Yun sebelum wajahnya berubah drastis karena akhirnya dia tahu apa yang dia lewatkan. Apa kau mengerti sekarang? Lil Purple bertanya. Karena Pendeta Agung Kuksuan mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana makam Kaisar Selatan yang sebenarnya berada, bagaimana dia bisa tahu bahwa Kaisar Selatan dimakamkan bersama dengan istrinya? Dia mengatakan bahwa kunci rahasia Kuksuan adalah sebuah wadah, tapi saya merasa bahwa itu mungkin terlibat dengan di mana makam Kaisar Selatan berada. Aku yakin kau akan tahu jika aku benar setelah kau membatalkan 9 larangan itu. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia berkata, jadi Pendeta Agung Kuksuan tidak memberitahuku karena keberadaan Kaisar Pedang. Itu hanya sebuah spekulasi. Kaisar Pedang seharusnya tidak memiliki niat buruk, dan orang suci layu yang mendalam mungkin juga tidak tahu di mana makam Kaisar Selatan berada. Aku mendengar bahwa petapa Agung Kuksuan berhutang pada Kaisar Pedang, dan pagoda 7 ubin kaca berharga adalah pembayarannya. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena dia tidak tahu tentang hubungannya. Tepat pada saat itu, getaran pedang bergema saat sinar pedang menembus lapisan pusaran sebelum sesosok tubuh mendarat di samping Lin Yun. Kenapa kau berdiri di sini? Cepat, pergi. Itu adalah Feng Jue yang datang untuk Lin Yun. Lin Yun menjawab. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Jue memotongnya dan mengamuk, kamu benar-benar sembrono. Kenapa kamu masih tinggal di sini jika kamu tidak bisa menemukan mayat Tang Jing? Ada apa? Kau ingin aku mengambil mayatmu? Pergilah denganku sekarang atau aku akan mematahkan kakimu. Lin Yun terkejut dengan kata-kata itu karena dia belum pernah melihat Feng Jue begitu marah. Di saat yang sama, dia tidak ragu bahwa Feng Jue benar-benar akan mematahkan kakinya. Lagi pula, kakinya masih bisa disembuhkan setelah patah. Tepat pada saat itu, sekelompok orang yang memegang payung langit mendalam masuk dan mendarat di samping Qin Chang, yang masih memiliki nafas tersisa. Hal ini membuat Feng Jue memasang ekspresi serius sebelum dia menghela nafas, kamu benar-benar dalam masalah besar sekarang. Setelah dia selesai, dia meraih bahu Lin Yun dan terbang keluar dari Pulau Kuksuan.